Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minat wa jala diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirina. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkanlah khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Mari kita curahkan segenap daya dan upaya kita untuk melaksanakan nilai-nilai takwa. Yakinlah bahwa daya upaya yang kita kerahkan tersebut tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan posisi bijakmu. Sidang Jumaah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, Al-Fakir Khatib akan membawakan sebuah tema khutbah tentang bagaimana caranya kita menjaga hati ini. Tema ini sangat penting, apalagi di tengah situasi zaman yang tidak menentu. Banyak media sosial yang berseliweran di hadapan kita, dan banyak kabar yang beredar di hadapan kita yang belum tentu kebenarannya, yang di satu sisi memang menguntungkan bagi kita karena cepatnya informasi sampai kepada kita, namun di sisi lain justru membuat kita semakin tidak tenang. Pada kondisi inilah maka sangat amat diperlukan kesadaran personal untuk kembali kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa manusia dan jin Allah ciptakan tiada lain untuk menjalankan misi penghambaan atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hati adalah inti diri seorang manusia. Allah Ta'ala sangat memperhatikan kondisi hati setiap hamba-hambanya. Hati yang dijaga akan senantiasa memancarkan kekuatan iman, semakin tenang dengan melakukan kebaikan-kebaikan, terutama dikala mendengarkan ayat-ayat Allah yang dikumandangkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka semua bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Terhadap hati orang yang beriman,
Ciri hati mereka sebagaimana yang indikatornya bisa dilihat pada apa yang Allah firmankan dalam Quran di atas. Allah pun akan berikan anugerah ketenangan langsung dari sisi Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dengan kata lain, hati seorang muslim akan semakin hidup dengan konsisten atau istiqomah dalam ketaatan semata-mata kepada Allah, dan jika itu berhasil dilakukan secara terus-menerus, insya Allah kebahagiaan akan semakin nyata dalam kehidupannya. Akan tetapi, karena lemahnya iman, banyak di antara umat Islam yang mengabaikan terhadap masalah hati ini. Padahal, bahagia tidaknya setiap muslim sangat bergantung pada kondisi hatinya. Untuk itu, penting sekali setiap orang muslim memahami masalah ini. Karena jika tidak, bisa jadi hati yang amat penting ini justru terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk yang membahayakan, yaitu kemunafikan dan kekafiran. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qulubu arba'atun, faqalbun ajradu fihi mislus siraj azhar, wa dzalika qalbul mu'minin, wa sirajuhu fihi nuruhu, wa qalbun aglafu marbutun ala gilafih, wa dzalika qalbul kafir, wa qalbul mankus, wa dzalika qalbul munafik, arafa thumma ankara, wa qalbun musaffahun, wa dzalika qalbi fihi imanu wa nifaqu, famasalul imani fihi kamasalil baklati yamudduha ma'un tayyibun, wa masalun nifaqi kamasalil qarahati yamudduhal qayhu waddamu, fa ayyul ma'addataini golabat sahibataha golabat alaihi. Kata Nabi, hati ini ada 4 macam. Pertama, hati yang bersih yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Hati yang tertutup lagi terikat, hati yang berbalik, dan hati yang berlapis. Hati yang bersih itu adalah hati orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Dan pada pelita yang ada di dalamnya adalah cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni. Ia mengetahui Islam tetapi ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disirami air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. Mana di antara keduanya, baik iman dan kemunafikan, yang mengalahkan yang lainnya, maka dialah yang akan mendominasi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari 4 kriteria hati tersebut, sudah barang tentu kita harus memiliki hati yang bersih, yang di dalamnya terdapat pelita yang bersinar. Karena hati yang demikian yang bisa merasakan nikmat dan indahnya iman. Dan selain itu adalah kondisi hati yang mesti kita waspadai. Terhadap orang yang mengetahui kebenaran lalu mengingkarinya, maka Allah akan cabut nikmat iman di dalam hatinya sehingga kehidupannya akan sangat jauh dari kebahagiaan dan kebenaran. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan demikian pantaslah jika ada yang mengatakan bahwa
hati merupakan raja dari setiap manusia, sebab pikiran, ucapan, dan perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah jasad tersebut. Tapi jika ia jahat, maka jahat pula jasad tersebut. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itulah guna memastikan hati kita tetap menjadi raja yang baik dan benar, upaya untuk senantiasa menjaganya menjadi kebutuhan paling asasi dari diri setiap muslim. Dan satu cara strategis untuk memastikan hati tetap dalam kebenaran adalah dengan senantiasa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan banyak mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, wa innahu huwas sami'ul alim. Wa qulu qali hada fa astaghfirullah al adim, innahu huwal ghafurur rahim.